المتقين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ولا تجعلنا ممن عرض عن ذكرك فإن له معيشة ضنكا وأدخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu pula kita senantiasa berupaya meningkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subuh hari ini kita akan membaca ayat 97 dan 98. Kenapa? Karena ini satu paket dalam asbab nuzulnya. Dalam kisahnya ini 97, 98 satu paket yang bercerita tentang Bani Israil yang hidup di sana Rasulullah SAW. Kalau ayat-ayat sebelumnya kita membaca kisah-kisah Bani Israil itu adalah yang hidup baik sebelum Masehi ataupun di saat Nabi Isa lahir. Nah, sekarang ayat 97-98 ini konteksnya adalah orang Yahudi yang lahir hidup di zaman Rasulullah SAW. Itu pun juga Allah tetap menceritakan kepada kita melalui kitab suci Al-Quran betapa sifat-sifat tercelah yang selalu ditampilkan oleh mereka itu. Memang di dalam Al-Quran kisah yang paling panjang diceritakan itu adalah cerita Bani Israil. Di dalam Al-Baqarah saja kurang lebih 146 ayat bercerita tentang Bani Israil. Belum lagi di ayat-ayat lain. Dan inilah komunitas yang banyak diungkap sifat-sifat tercelahnya dibanding sifat-sifat baiknya. Mungkin saja menjadi ini representasi dari kehidupan manusia, karena sifat-sifat yang diutarakan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang Bani Israil ini rasa-rasanya juga ada melekat pada semua manusia, sama dengan apa yang kita mau baca pada kesempatan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzala 'ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Coba kita baca, melihat marahnya, permusuhannya Bani Israil, Bani orang Yahudi ini. Jangankan kepada manusia, kepada mereka pun dia musuhi. Kepada mereka pun yang menjadi musuhnya.
Ini kata Al-Quran. Makana adu wali Jibril. Siapa yang memusuhi Jibril, ketahuilah bahwa Jibril itulah yang menurunkan wahyu kepadamu melalui Jibril. Inilah Allah menurunkan wahyu kepadamu. Itu pun juga dibenci oleh Bani Israel, oleh Yahudi. Kenapa sampai ia membenci Jibril? Karena dalam pandangan mereka itu, Jibril lah yang membongkar rahasia mereka melalui wahyu-wahyu Allah. Seolah-olah ini Yahudi ini takut ketahuan buruknya, dan yang memberitahunya itu adalah Jibril melalui wahyu. Makanya dia benci Jibril. Hebatnya di komunitas ini. Sampai-sampai Jibril dibenci. Ada kisah yang berkaitan dengan ini. Begitulah kalau Allah mau menyampaikan sesuatu kepada kita semua ini dengan caranya sendiri. Kalau kita pikir-pikir ini perbuatan ini tidak rasional, tetapi itulah memang muatan daripada agama kita ini. Muatannya muatan rasional, muatan supra-rasional. Nah, terkadang manusia ini hanya mau meresponi secara positif hal-hal yang rasional, sementara yang supra-rasional dianggap sesuatu yang tidak lumrah bagi kehidupannya. Manusia-manusia seperti inilah manusia-manusia sekuler. Ada riwayat yang bercerita tentang kenapa sampai ayat ini turun. 97-98 ini itu bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu. Umar bin Khattab itu pernah pergi ke tempatnya di kawasan pendidikannya orang-orang Yahudi. Pergi ke situ dan sambil berbincang dengan mereka-mereka. Tidak ada sedikit unsur keberanian. Umar mau mendapatkan informasi seperti apa kalau sesungguhnya ini orang Yahudi. Jadi Umar bin Khattab pergi ke kawasan pendidikan orang Yahudi itu sambil berbincang dengan mereka. Dalam perbincangan itu, ya orang Yahudi bertanya-tanya dan sempat disampaikan kepada Umar. Sebenarnya Umar apa kayak Umar kamu datang ke sini? Nah, kamu sudah tahu ini tempat orang-orang Yahudi. Itu apa kamu datang ke sini? Apa jawabannya Umar? Ya saya kesini karena saya suka menambah kebenaran. Menambah kebenaran Rasulullah SAW yang memberitakan apa yang ada dalam kitab suci. Itu jawabannya Umar. Artinya Umar mendapatkan informasi dari Rasulullah SAW tentang bagaimana kitab suci mereka. Nah ini Umar mau cross check. Seperti itukah orang Yahudi ini dalam menyikapi kitab suci? Datanglah Umar ke sana berbincang-bincang. Mereka berkata ini kan Umar banyak menyampaikan hal-hal yang ada dalam kitab suci. Padahal Umar kan tidak perlu baca kitab suci mereka. Umar benar ditanya oleh orang Yahudi, siapa yang memberitahu kamu semua tentang kandungan kitab suci kami ini? Umar menjawab, ya Jibril.
Nah, di sini sudah mulai ya, Jibril yang memberitahukan kepada Muhammad melalui wahyu dari Allah, dan Muhammad yang menyampaikan kepada kami. Jadi kami tahu isi kitab suci melalui Jibril. Apa jawaban mereka? Kalau begitu Jibril musuh kami, karena dia lah yang membongkar rahasia kami. Sebab ini bagi orang Yahudi, sampai Jibril dia musuhnya. Nah, pada saat itu dikisahkan bahwa begitu terjadi perbincangan antara mereka dengan Umar. Umar bergegas pulang ketemu dengan Rasulullah SAW. Maksudnya Umar menemui Rasulullah mau menyampaikan bahwa seperti ini keadaannya orang Yahudi dalam kitab suci. Tetapi sebelum dia sampaikan, Rasulullah SAW sudah membacakan ayat 97-98 ini kepada Umar. Umar heran. Seperti ini tadi perbincangan kami di kelompok orang Yahudi, bahwa Yahudi membenci mereka Jibril. Rasulullah mengatakan, Umar, maukah kamu mendengarkan ada lagi berita tentang mereka itu? Dibaca ayat 97-98 ini. Umar heran. Tadi ya Rasulullah, aku tinggalkan orang Yahudi yang kemudian aku menghadapku justru untuk menceritakan apa yang akan berbincangkan kepada mereka, tetapi justru Anda lah lebih tahu, lebih dulu mengetahuinya. Karena Rasulullah pada saat itu mendapat wahyu dari Allah tentang perbincangan antara umat dengan orang-orang Yahudi. Kalau kita secara rasional, mungkin ada orang berkata, orang yang kosong dengan pendekatan suprarasionalnya, bagaimana bisa terjadi? Nah, saya ini katakan begitu, umat ini pelakunya kenapa langsung ditahu oleh Rasulullah, padahal tidak ada yang memberitahu Rasulullah. Dari mana itu? Dia ada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya ada telepati yang terjadi di sana kita. Kita tidak mempercaya seperti ini wahyu. Lebih duluan Rasulullah mengetahui hal ini dibanding umat. Umat baru melapor kepada Rasulullah sudah tahu, saya sudah tahu ada begini. Mereka ini sudah membenci Jibril. Nah, dan kita tidak bisa terlalu kaku menghadapi kenyataan kehidupan ini. Sekiranya ada hal-hal yang seperti ini terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Sekiranya terjadi hal-hal seperti ini dalam kehidupan kita. Jangan langsung kita mengklaim, menjas. Jangan itu adalah ilham dari Allah SWT. Jangan itu adalah pemberitahuan dari Allah SWT kepada hamba yang ia inginkan. Itu tadi kita mengatakan, kita tidak harus terlalu kaku dengan kehidupan ini. Kalau tidak masuk di akal kita menjas sesuatu yang tidak rasional. Apakah memang kita yang lebih tahu daripada Allah? Allah bisa memberitahu kepada hambanya. Kalau kepada nabinya, kepada rasulnya yang melalui wahyu namanya. Yang melalui mimpi atau melalui bisikan-bisikan halus dari Allah. Tapi kepada hamba yang soleh bukan wahyu namanya, tapi namanya ilham. Nah, kita tidak bisa
membatasi ruang lingkupnya. Ilham itu tidak bisa kita batasi. Ada kepada siapa yang mau diberi, Allah Maha tahu siapa yang mau diberi ilham. Itu yang kesan yang kita dapatkan ketika kita membaca ayat ini. Oh ternyata mudah-mudahan saja kita keliru dalam menilai sesuatu karena pengetahuan kita sangat terbatas. Yang kedua kita muncul kesan membaca ayat ini. Ini marahnya, permusuhannya orang Yahudi tidak profesional. Ya, tidak profesional. Di mana tidak profesionalnya? Kenapa? Semua yang terkaitan dengan Jibril dimusuhinya. Rasulullah SAW dimusuhinya. Jibril dimusuhinya. Padahal ini yang melakukannya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sifat ini tidak ada yang melekat pada diri kita bahwa terkadang orang lain yang kita bermasalah, kita benci juga temannya. Ini namanya marah. Kalau ada yang suka marah ini, itu namanya marah orang Yahudi. Ada nggak seorang orang Yahudi begitu? Umpamanya saya dimarahi oleh senior saya karena apa? Saya kalau itu juga membenci istrinya, membenci anaknya, membenci kemanakanya, membenci padahal saya hanya dimarahi. Ini mana marah orang Yahudi? Atau terkadang sifatnya orang yang kita benci, tapi utama orang yang kita benci. Ini kan marah orang Yahudi yang begini. Sifatnya yang kita benci, tapi ikuti orang yang kita benci. Seharusnya sifat itulah saja yang kita benci, tapi orang jangan dibenci. Coba lihat betapa Rasulullah SAW membenci namanya kemusyrikan, dan itu melekat pada diri Umar bin Khattab pada zamannya. Begitu Umar berubah, hilang kemusyrikannya, apa yang terjadi? Rasulullah sangat mencintai Umar, dan Umar tidak pernah dibenci oleh Rasulullah. Karena siapa pernah mendapatkan kisah ada orang yang dibenci oleh Rasulullah? Tidak ada, tapi yang dibenci adalah sifat. Jadi kalau ada orang-orang malas, sifat malasnya saja yang kita benci. Tidak usah ikut orang yang pemilik sifat itu. Tapi kan terkadang kita dicampur-campur di satu paket kan ini. Tetaplah kita membangun menjalin hubungan dengan sesama, tapi sifat-sifat itulah yang harus kita benci. Itu kesan yang kita baca di dalam ayat ini. Dan ini betul tadi kita katakan bahwa orang Yahudi ini kalau ia marah tidak profesional. Marahnya tidak profesional. Ya, selanjutnya kita bisa lihat dalam realitas kehidupan ini. Seharusnya kalau ada yang membongkar, menyampaikan kesalahan kita, bukan justru harus dibenci, kita harus bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Bersyukurnya karena boleh jadi kita tidak mampu melihat kekurangan kita. Mana yang lebih banyak kita lakukan? Kita mampu melihat kekurangan kita atau kita mampu melihat kebaikan kita? Jawabannya itu, jawaban dari pertanyaan ini itu dari diri kita.
Mana yang lebih banyak kita lakukan, melihat kebaikan kita atau melihat sifat buruk kita? Jawab, tanya diri kita, baru kita jawab sendiri, baru katakan, inilah saya. Inilah saya. Ya seharusnya kalau ada orang yang menyampaikan kekurangan dalam perspektif, ingin melihat kebaikan, kita bersyukur karena itu salah satu upaya untuk memperbaiki diri, salah satu upaya untuk memperbaiki. Kecuali kalau memang kita tertutup dengan kebenaran, itu kan jelas sekali. Siapapun datang yang memberikan kebaikan ditolak mentah-mentah. Kan ada orang yang berpikir begitu. Kalau bukan kelompoknya tidak ikut, terus saya ikut di situ. Saya punya pengalaman tentang hal itu. Seharusnya kita tidak bersikap begitu. Bayangkan, saya diundang ceramah di Masjid Poso. Tapi karena saya tidak sepaham dengan mereka, keluar dari masjid itu. Artinya itu hanya orang-orang yang sudah itu bermaksud. Ini kasihan orang-orang yang berpikir seperti ini. Ini namanya orang yang tertutup dengan kebenaran. Sehingga kebijakan yang diambil menjudge seseorang dengan salah. Lagian pula, kita tidak usah terlalu kencang membenci orang yang melakukan kesalahan. Kenapa? Karena jangan Allah belum membuka kesalahan kita. Makanya kita selalu memohon kepada Allah, ya Allah, tutupilah aib saya. Kita terlalu gampang membicarakan aibnya orang, padahal mungkin lebih kencang aib yang kita lakukan. Hanya Allah belum membuka aib itu. Dan jangan kita lebih kencang daripada mereka. Sedikitlah doa itu. Allahumma stur qulubana ya Latif ya Khabir. Ya Latif ya stur qulubana birahmatika. Wahai Zat yang Maha Halus, tutupilah aib kami. Jadi ayat 97 kata-kata itu menceritakan betapa orang Yahudi ini salah dalam cara membenci, tidak profesional, dan seterusnya. Nah, pada ayat 98 itu ditambah lagi, man kana aduwwanillahi wa malaikatihi wa rusulihi. Tadi baru diberi, sekarang sudah bertambah karena memang bertambah kebenciannya orang Yahudi. Man kana aduwwanillahi, Allah maksudnya Allah itu, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa Jibril dan Jibril, wa Mikal, malaikat-malaikatnya, fa innallaha aduwwun lil kafirin. Ringkasnya ayat ini, orang yang membenci orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka ia adalah musuhnya Allah. Membenci musuh-musuh Allah, kekasih Allah, pada hakikatnya adalah musuhnya Allah. Makanya ada satu hadis kursi ini sangat populer, dikatakan man ada li waliyan bahkan azantuhu bil had. Siapa yang merusak hatinya kekasihku, maka saya izinkan malaikat untuk memusuhi orang itu.
Man ada li waliyan faqad azamtuhu bil harb. Nah, ini yang kita tidak tahu. Siapa kekasih-kekasih Allah di antara kita semua? Nah, kita tidak tahu. Oh, kalau begitu kita tidak tahu jangan yang kita benci. Jangan-jangan benci kita itu kepada kekasih Allah. Apa yang terjadi? Maka Allah mengatakan, fa innallahu aduwwun lil kafirin. Allah itu musuhnya orang-orang seperti itu. Kemana lagi kita? Kalau begini modelnya. Logika terbaliknya bahwa kalau membenci kekasih-kekasih Allah adalah musuh-musuh Allah, logika terbaliknya mencintai kekasih-kekasih Allah adalah kekasih Allah. Itulah sehingga ada doanya Nabi Daud, sudah berkali-kali saya sampaikan di hadis, Rasulullah mengajarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwa Nabi Daud pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni fi hubbik wa hubbi ma yuhibbuk wa hubbi amalan yuqarribuni ila hubbik. Apa artinya? Ya Allah, as'aluka hubbak. Aku memohon cinta dan kasih sayangnya. Nabi Daud, as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk, dan cintanya orang yang mencintai. Cintanya orang yang mencintai. Wal amal allazi yuballighuni hubbak, dan mencintai amalan yang bisa mendekatkan cintaku kepada mencintai. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Ya Allah, jadikanlah cintaku ini kepadamu melebihi cintaku kepada diriku dan kepada keluargaku. Ini kan ada juga riwayat hadis Rasulullah SAW. Ini bukan untuk memotivasi mengurangi amalan-amalan ibadah. Tidak, bukan. Karena kisahnya begini. Ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini ibadahku, sholatku masih sangat kurang. Saya sangat khawatir terhadap amalan-amalan ini. Tapi ada sesuatu yang bisa saya andalkan, ya Rasul. Apa itu? Saya mencintaimu, ya Rasul, melebihi segala-galanya. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang nanti akan dipersamakan dengan orang yang ia cintai. Kalau Umar waktu berbincang berdua dengan Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, wahai Umar, seperti apakah cintamu kepada aku? Umar berkata, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi cintaku kepada harta. Kata Rasulullah, kamu belum beriman, Umar. Kalau begitu ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi cintaku kepada keluargaku, anak dan istriku. Apa kata Rasulullah? Umar, kamu belum beriman. Umar mengejar terus, ya Rasulullah, apa yang sebenarnya cinta yang kau inginkan? Rasulullah mengatakan, kecuali kalau engkau mencintaiku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Umar heran dengan pernyataan ini. 3 hari sakit kepalanya Umar.
Kenapa bisa? Kenapa bisa ini harus melebihi cintaku kepada Rasulullah daripada kepada diriku sendiri? 3 hal yang dia bawa itu termenung. Ditanya oleh anaknya, ya tanya anaknya Umar, Abdullah, ada pernyataan Rasulullah yang membuat saya bingung ya. Umar jalan terus pikirannya, akhirnya dia menemukan jawabannya. Siapa yang kasih tahu ini? Taufik, ilham, atau hidayah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, benar apa yang kita katakan bahwa nanti kita bisa katakan seorang beriman kalau kita mencintai melebihi daripada mencintai diri kami sendiri. Kenapa bisa Umar? Apa kata Umar? Ya Rasulullah, diriku tidak bisa kupatuan nanti di akhir. Yang bisa kupatuan di akhir hanya kepada ya Rasulullah. Makanya itu ada doanya Rasulullah diajarkan kepada Fatimah anaknya. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah, jangan pernah kamu ya Allah menyerahkan diri kami kepada kami sekejap mata. Sekejap mata. Jadi kalau begitu diri kita ini bukan milik kita ini. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata aini. Janganlah engkau ya Allah menyerahkan diri kami kepada kami sekejap mata pun. Itu tadi logika berpikirnya tentang bagaimana membenci kekasih-kekasih Allah. Begitu juga sebaliknya. Seperti tadi saya mau tadi malam itu saya berlihat membawa itu kitab saya yang banyak bercerita tentang bagaimana kecintaan kepada Rasulullah SAW. Bukan meragukan kita, tidak. Saya hanya mau menambah keyakinan bahwa ini ada referensinya. Bayangkan sahabat-sahabat itu dalam mencintai Rasulullah SAW. Ada yang mencintai air wudhunya, tidak ada satupun setetes air wudhunya dibiarkan jatuh ke tanah. Coba. Keringat Rasulullah SAW dijadikannya sebagai obat. Jubahnya Rasulullah SAW dijadikan sebagai pembawa keberkahan. Rambutnya Rasulullah SAW itu ada semua dalam hadisnya. Saya memang tadi malam berjalan malam itu tapi aku lupa. Kenapa sampai lupa? Dan 12 tadi malam baru saya pulang ke Markus. Sebenarnya seorang sambung sama ini. Karena tidak ada yang datang ke rumah mau memperjelas, kan saya akan pernah katakan. Kalau tidak percaya dia datang ke rumah saya percaya hadisnya. Saya mau bawa kita tapi aku lupa. Nah, aku sendiri sallallahu alaihi wasallam waktu pulang dari Mina, halu mendatangi tukang cukur dan dia panggil sahabatnya, inilah bagikan. Ini berteman. Itu model mencintainya Rasulullah. Tapi sekarang kan baru kita mau merayakan kelahiran Rasulullah, dibidaki lagi bid'ah sesat Rasulullah. Kita mau mewujudkan cinta kami kepada Rasulullah SAW, dibilang lagi macam-macam. Seperti itulah logika yang ada dalam hadis ini, dalam ayat ini. Bahwa kalau Yahudi membenci seperti itu kepada Rasulullah, logikanya kalau memang tidak masuk seperti Yahudi, lakukan sebaliknya apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Karena memang ada ayat mengatakan, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni.
Kalau kau memang mencintai Allah, berikhtibar kepada Muhammad SAW. Jadi kalau begitu, wujud cinta kita kepada Rasulullah adalah wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud cinta kepada para pewaris Nabi, wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ini berantai. Coba Allah mengatakan, katakan Muhammad, jika kamu memang mencintai Allah, cintai, ikuti aku. Kan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan Al-Quran adalah satu anbiya, pewaris para nabi-nabi. Ini kan berantai. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang menyakiti hatinya kekasih itu sama saja menyakiti hatiku. Menyakiti hati itu sama saja menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga memang kita dituntun untuk menghidupkan itu daya-daya supra-rasional dalam diri kita. Ini ada daya-daya supra-rasional yang harus kita hidupkan dalam diri kita. Sehingga semakin nampak warna-warna keindahan dalam kehidupan ini bergaul dengan siapa. Itu yang dicari. Tapi sebenarnya yang muncul dan yakin dan percaya cinta itu tidak akan muncul ketika kita menganggap diri kita lebih daripada mereka. Itu keyakinan saya. Tidak ada ketulusan cinta ketika kita selalu berada menganggap diri kita lebih dibanding mereka. Tidak ada ketulusan cinta. Kalau toh ada yang mendekati itu kedekatan keterpaksaan. Kita telah menyatakan bahwa sebenarnya kekuatan yang kita mau pakai itu hanya mampu menundukkan fisik, tapi tidak mampu menundukkan jiwa. Kita takut dengan sifat-sifat Yahudi ini melekat pada diri kita. Saya kira inilah dua ayat yang satu paket kita baca. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya pernah membaca satu doa dalam buku yang saya pelajari, yaitu Muhammad Saleh. Doa sesudah salat sunnah fajar atau dari subuh. Salah satu doa yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana Jibril wa Mikail wa Israfil wa wa rabb sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Salah satu doa mohon penjelasan apa makna dari doa tersebut, karena di situ juga ada beberapa disebutkan beberapa nama malaikat dan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ya, yang pertama doa itu adalah perwujudan kelemahan seseorang. Itu harus, doa itu pada hakikatnya adalah perwujudan kelemahan seseorang di hadapan Allah Subhanahu. Karena ada yang kita tidak tahu dan kita mau mencapainya. Itu kan fungsi doa itu. Ada sesuatu yang mulia, tapi kita tidak mengetahuinya, tidak melihatnya, dan kita ingin sekali mencapainya. Maka kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berdoa. Itu fungsi doa. Dari doa itu jangan dipandang enteng. Itu dahsyat itu doa itu. Karena
ada sesuatu yang indah yang kita inginkan, tapi kita tidak mengetahuinya bagaimana cara dan di mana tempatnya. Yang paling tahu adalah Allah. Kalau itu fungsi doa. Jadi doa menutupi kekurangan kita, menjalani kehidupan yang kita tidak tahu. Dan jangan terlalu kita menjasa seorang kalau yang banyak berdoanya dinilai dengan perilaku yang keluar dari Islam. Ya. Ini fungsi doa untuk baik, tapi lebih bagus lagi kalau doa itu dilaksanakan secara berjamaah. Ya. Itu. Nah, tadi apa doa yang disampaikan oleh beliau itu? Itu kan bentuk tawassul kepada orang-orang mulia. Tawassul lagi kepada orang-orang yang mulai daripada Jibril, Mikail, Rasulullah SAW. Untuk apa disebut ini? Untuk apa disebut ini? Karena kita mau bertabaruk kepadanya, bertabaruk kepada orang-orang mulia ini. Apakah kemarin saya mau mengulangi lagi, sekalipun minggu lalu kita sudah bahas, apakah kita mendoakan kepada orang mulia itu, kita mengatakan untuk apa dimuliakan, mendoakan mereka sudah mulia memang. Bukan itu target kita. Target kita itu adalah mau mendapatkan kebaikan seperti apa yang ada pada orang kebaikan itu. Karena ada hadis, siapa yang mendoakan seseorang maka dia kebaikan itu sama kebaikan yang diberi yang didoakan dengan orang yang berdoa. Kenapa kita berdoa kepada Rasulullah? Ati Sayyidina Muhammad al-Wasilah. Berikanlah ya Allah kepada Rasulullah Muhammad wasilah, wasyarah, dan kemuliaan berderajat ahlinya. Untuk apa kita doakan kepada nama Rasulullah sudah memiliki semua ini? Bukan kepada Rasulullah, doa itu kepada kita. Jadi menyebut kemuliaan seperti tadi doanya beliau itu mudah sekali. Upaya, salah satu upaya untuk bertabaruk kepada orang-orang. Dan itu tidak ada salah. Mungkin Rasulullah sendiri mengatakan doa sesudah asar itu. Ati Sayyidina Muhammad al-Wasilah wasyarah wa dalil al-ahli wa ba'asu maqamah. Masih ada kan makam di atas makam Rasulullah? Kenapa kita masih mendoakan? Siapa kita? Imam pun jarang. Bukan kepada beliau, bukan kepada siapa yang berselawat kepada Rasulullah satu kali, maka jawabannya berapa? Jadi kalau begitu, sebenarnya kita berselawat kepada Rasulullah bukan kepada Rasulullah, kita menginginkan selawatnya Allah kepada kita 10 kali. Salawatnya malaikat itu kepada kita, hanya kita melalui Rasulullah, karena memang doa kita. Jadikanlah ya Allah Muhammad sebagai wasilah mendapatkan kebaikan dari Allah. Ini akan umat. Oh ternyata ya Rasulullah, wajar saja kalau saya harus mencintai, melebihi cinta kepada diriku. Karena diriku tidak bisa kupatuali nanti di akhirat. Yang bisa kupatuali hanyalah kau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, baru kau beriman kembali. Jadi bagus doa itu baik. Bagus. Saya kira Tabe. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Luar biasa kita kajian kita pada subuh kali Pak Kiai. 2 ayat ini sudah cukup jelas bahwa ternyata orang Yahudi itu malaikat Jibril saja jadikan musuh. Ada satu ayat ya, di surah Al-Baqarah di ayat 120. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wajan terkatakan ke Yahudi wal Nasara hatta tabi'a millatahu. Kalimat millatahu ini kalau kita lihat terjemahannya itu maknanya mengikuti. Saya hubungkan kalimat ini dengan toleransi antar umat beragama di pasar di Pakai, apalagi di momen-momen Desember ini ada sebagian pernyataan tentang ucapan selamat itu.
bagaimana hubungan Milda tahun ini dengan kalimat toleransi Pak Kiai? Itu yang pertama. Kemudian kedua, terkait dengan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di zaman sahabat itu, di zaman sahabat ada sahabat yang menjadikan hidupnya Nabi sebagai salah satu bentuk kecintaannya kepada beliau. Kemudian ada yang menjadikan keringatnya beliau sebagai bentuk kecintaan kepada beliau. Tapi di saat kita hari dipakai, bagaimana cara kita mewujudkan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Demikian. Jadi ini pertanyaan pertama itu ini dari masa ke masa. Judulnya itu pertanyaan pertama dari masa ke masa. Selalu muncul pertanyaan seperti itu di akhir-akhir tahunan, bahkan bahwa bagaimana dengan mengucapkan selamat-selamat itu kepada dengan berkaitan dengan Milad. Kita tanya dulu diri kita, apakah kita begitu mengucapkan selamat kepada mengubahkan akidah kita? Tanya dulu diri kita, mengubahkan akidah kita ketika kita mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kita. Tanya dulu diri kita. Mengucapkan selamat dengan hubungan sosial kemanusiaan, merubahkan akidah. Itu Millah, itu kan akidah kan. Kata-kata bi'amillah sampai kau mengikuti agamanya. Nah pertanyaannya, kalau Anda mengucapkan selamat atau merubahkan agama kita? Itu kajian kita. Dan saya kira begitu Pak. Kata-katanya dengan Millah. Kemudian bagaimana mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah SAW? Yang pertama, satu dulu yang harus kita paham, bahwa kemarin minggu lalu saya katakan lagi, jangan pernah melihat, jangan pernah mengasumsikan mati itu tiada. Rasulullah kan sudah wafat. Jangan pernah ada kesan bahwa mati identik dengan tiada. Apa buktinya? Mari kita buktikan. Anda pergi ke jalan kemana, ketemu dengan kuburan Islam, Anda ambil kepada Assalamualaikum. Anda memberi salam kepada yang ada atau kepada yang tidak ada? Kepada yang. Jadi kalau begitu mati tidak identik dengan tiada. Dan jangan pernah beranggapan bahwa Rasulullah tiada. Dan pernyataan tegas juga dari Rasulullah mengatakan, siapa yang mensyarahiku di waktu mati sama saja yang mensyarahiku di waktu hidup. Di ayat ini mengatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan pernah menduga orang yang mati di jalan Allah. Tolong dimaknai mati di jalan bukan hanya peperangan, ke kontak fisik, tetapi peperangan yang lebih dahsyat lagi dalam diri kita. Kita tidak pernah berhenti berjuang. Bisa kita mati. Jangan pernah menduga seperti itu. Dibantah bal itu bal. Ungkapan dalam Al-Quran baru salah satu maknanya yang membatalkan pernyataan pertama. Jangan pernah Anda mengira mati, baru itu salah. Ya mereka hidup, walakin la tash'urun. Cuma kamu tidak rasakan. Sekarang pertanyaannya, adakah dalam perasaan kita seperti itu? Masih merasakan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakin la tash'urun, hanya kamu yang tidak merasakan. Kalau begitu, bangkitkanlah estetika perasaan seperti ini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Wujud kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Itulah wujud cinta kita. Ada hadisnya berkata begini, siarahilah
Serahilah orang yang pernah menjadi cinta dalam artian kehidupan kasih sayang karena Allah. Serahilah orang yang pernah menjadi cinta antara bapakmu dengan orang yang lain. Teman baiknya bersendiri. Kenapa? Karena sama saja kau mencintai dengan orang tua itu. Karena cintanya dari situ. Jadi ini tidak pernah hilang. Mungkin katakanlah saya punya orang tua sudah wafat dan banyak kolega-koleganya saya sering beritahu. Kenapa? Itu perintah maksud. Kenapa? Di situ ada cinta orang tua dulu. Apakah hilang? Oh tidak. Tidak mungkin Rasul kita kalau hilang di situ. Kita disuruh selalu bertransformasi kesadaran. Bertransformasi kesadaran. Maksudnya itu mendatangi orang yang dicintai oleh orang tua kita, kesadaran kita jangan putus terhadap orang tua kita karena di situ menjadi wasilah sambungnya cinta kita kepada kedua orang tua. Hadisnya itu. Terang kita bertransformasi kesadaran. Dan ini yang pernah kita lakukan. Mampu mengalihkan kesadaran kita kepada yang kita tidak lihat di dalam kita. Nah, konsepnya ini dalam ilmu tasawuf namanya ini al-fana. Mentransformasi kesadaran kepada yang secara zahir tidak ada di depan. Saya ulangi lagi pembuktian ini. Anggaplah ada di sini anak-anak yang laki-laki. Pasti kita tidak senang terhadap anak ini, perilaku anak ini. Siapa anak ini bapak bekerja ini? Apa itu? Merusak suasana. Dia ada rasa-rasa tidak senang kan? Karena kesadaran tak baru terfokus kepada anak ini. Kesadaran tak pada saat itu berada pada fokusnya kepada anak ini. Sampai di situ dipahami. Begitu ada yang menyampaikan, itu tak tujuannya Ruslan itu. Tujuannya Ruslan. Pertanyaannya, apakah kesadaran kita masih tertuju kepada anak itu atau kepada Ruslan? Kakeknya. Langsung tiba-tiba itu berubah drastis sikap kita terhadap anak ini. Yang tadinya kita marah-marah, kita panggil, sini kita duduk lah. Kenapa berubah? Terjadi transformasi kesadaran. Seperti itukah kesadaran kita kepada Allah? Seperti itukah kesadaran kita kepada Rasulullah? Ini yang menjadi masalah. Susah membangkitkan kesadaran kita. Akhirnya orang banyak salah perilaku, salah tingkah. Karena kesadarannya hanya kepada yang dia lihat matanya. Pernahkah kita salah ucap terhadap anak? Karena kita kesadaran kita kepada anak saja. Tapi begitu kesadaran kita berbalik, ternyata ini anak ini adalah ayat-ayat Allah. Apakah tidak berubahkah cinta kita kepada anak itu? Itu tidak terjadi transformasi. Saya kira begitu Pak. Ya. Jadi Pak, ya, terkait dengan ayat 97 dan 98 ini, Allah menurunkan Al-Quran kepada siapa yang dikehendaki. Apakah ini hanya untuk kepada kekasihnya atau hamba-hamba yang suci seperti sucinya Nabi, ataukah bagi manusia pada umumnya, katakanlah mungkin tidak beriman tapi bisa juga diturunkan Allah Al-Quran kepada mereka. Kemudian yang kedua, yang pertama dari Pak Ustaz, kalau kita melihat beberapa di
di dunia ini. Ada yang awalnya adalah kadang-kadang dia tidak beriman atau mungkin dikenal sebagai orang-orang yang bejat, tapi mungkin apakah ini bisa dikatakan diturunkan Allah kepada mereka ini ilham ya, sehingga bisa merubah sikap dan karakternya. Ada yang menjadi ustaz lah, misalnya dari preman jadi ustaz. Jadi bisa kita lihat dari beberapa orang-orang yang tadinya adalah bejat tapi bisa menjadi ustaz. Apakah ini bisa dikatakan ilham yang diturunkan oleh Allah kepada mereka itu? Saya kira itu mau penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Ya, jadi yang pertama Al-Quran itu kepada semua manusia, hudan linnasi, kepada semua manusia. Itu menjadi petunjuk kepada semua manusia di dunia ini. Mau kafir, mau setengah kafir, mau hampir kafir, mau beriman, setengah beriman, semua menjadi Al-Quran menjadi adalah rujukan kehidupannya. Cuma masalahnya terkadang manusia ada manusia yang tidak mau menjadikan seperti itu. Ya. Itulah yang dimaksudkan kepada yang ia kehendaki oleh Allah SWT. Yang dikehendaki adalah yang menghendaki seperti itu. Jadi kalau Anda tidak menghendaki Al-Quran sebagai petunjuk Allah, tidak menghendaki Anda seperti itu. Ya. Nah yang kedua ini asal mulanya manusia suci, asal mulanya manusia suci. Tentang terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan mereka, kita tidak tahu persis seperti apa usaha rohani yang mereka lakukan sampai bisa berbalik seperti itu. Kita tidak tahu. Boleh saja amalan kecil yang dia lakukan, tapi mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Dan jangan pernah berkata bahwa bagaimana yang kenapa tiba-tiba bisa menjadi ustaz kondang. Ya, mungkin ada amalan-amalan rohani yang dia lakukan, mampu membalikkan hidayah itu. Karena memang asal mulanya manusia ini manusia mulia, manusia suci. Coba asal usul kita, roh dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci. Cuma terkadang kita yang kotori. Mungkin karena amalan sedikit yang mereka lakukan semua terhapuskan. Jadi kita tidak tahu amalan apa yang ada pada diri mereka itu. Dan kita diberi masing-masing diberi input yang sama. Saya lagi-lagi pernyataan. Input kita semua manusia ini sama, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Input baik secara rohaninya sama, secara material sama, semua dari tanah, semua dari ruhi Rabbi, dari ruh kesucian Allah, dari tanah kesucian. Inputnya sama. Yang berbeda adalah outputnya. Outputnya berbeda. Kenapa bisa berbeda outputnya? Karena salah menyikapi input itu. Salah memproses input itu. Makanya outputnya salah. Makanya hasil itu tidak pernah mendustai proses. Nah, kita diberi akal. Apakah akal kita ini kita gunakan untuk merasionalkan sesuatu? Kalau tidak, berarti kita banyak menggunakan akal kita untuk mengakal-akali. Sudah, bagaimana mau terjadi perubahan? Kita diberikan keinginan, tapi terkadang keinginan kita lebih dominan di situ adalah nafsunya. Bagaimana terjadi perubahan? Itu yang pernah dulu kita terangkan. Saya ulangi lagi ini. Ada 3 setidaknya. Ini bukan ayat, bukan hadis. Saya tuh yang pikir-pikir. Kalau benar bisa dijadikan referensi, kalau tidak lempar. Ada 3 prinsip berkeinginan yang benar.
Keinginan pertama adalah jangan lebih dominan, jangan nafsu yang mempengaruhi keinginan kita itu. Jangan. Kalau nafsu yang mempengaruhi keinginan kita, maka yang muncul adalah kesalahan. Itu nafsu amarah. Bisakah kita melepaskan diri kita nafsu itu? Nggak bisa kita lepaskan, tapi mampu kita mengabaikannya. Prinsip yang kedua, keinginan kita itu selalu berpikir, adakah manfaatnya terhadap orang lain? Yang ketiga, prinsip berkeinginan adalah apakah keinginan saya ini termasuk diridai oleh Allah. Ini tiga prinsip berkeinginan perlu dipikir-pikir. Kita sudah miliki atau tidak? Oh, kalau itu mau diterangkan sampai semua input-input yang ada dalam diri kita, kira-kira berapa semester itu diterangkan? Hati yang kita miliki inputnya sama, itu juga yang diberikan oleh ulama sekondang apapun dengan yang kita ini. Tapi kenapa bisa outputnya berbeda? Karena kita salah mengelolanya. Saya pernah berikan ilustrasi. Kenapa umpamanya ada anak kita kuliah di Jakarta, kita kuliah, pokoknya uang jajan sama semua. Setiap bulan kita kasih 1 juta, si A 1 juta, si B 1 juta, si C 1 juta. Kita berikan motor yang sama, pokoknya keluarannya sama. Berarti inputnya sama. Kita sewakan kos yang sama. Kita kasih kuliah di kampus yang sama, jurusan yang sama. Pertanyaannya, sama kira-kira outputnya nanti? Boleh saja berbeda. Apa yang menyebabkan berbeda? Cara mengelola input ini yang berbeda. Yang pertama diberikan motor, dipakai pergi kuliah. Yang kedua diberikan motor bukan pakai pergi kuliah, hanya dipakai pergi kampus. Hanya pergi kampus tiba-tiba pergi kuliah. Banyak orang pergi kampus tapi tidak kuliah. Pergi kampus saja. Kira-kira hasilnya bagaimana? Saya punya anak kembar, Pak. Kembar. Berbeda sekali. Outputnya yang saya lihat berbeda. Oh, saya cari berpikir berarti ada yang berbeda cara mengelola input yang ada pada dirinya anak saya. Kenapa? Sama SD, kanan-kanannya sama, SD-nya sama, SMP-nya sama, SMA-nya berbeda SMA-nya, perguruan tingginya sama, jurusannya sama, prodinya sama. Kenapa satu? Sama-sama kumlaut. Tapi kenapa satu lain dari yang satu itu lain? Berbeda cara mengelola input ini. Begitu juga kita. Apa bedanya? Input yang diberikan oleh Allah kepada ulama-ulama kuno kita dan kita sebagai preman-preman kita. Cuma kita kadang salah mengelola. Oh, kalau begitu perlu ada cara yang harus kita tempuh untuk mengelola input itu. Dan mengelola input ini, Pak, mengelola input itu berat, karena tidak bisa kita tiru-tiru orang. Oh, ya baguskan banyak pendiam. Jadi kita ikut pendiam. Jangan diamnya orang yang kita tiru itu diam tafakur, tapi kita diam menghayal. Tidak ketemu Pak. Nah, saya kira begitu. Ya. Saya lagi bertanya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya langsung pertanyaan saya yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan tadi di ayat 97 dan 98. Pertanyaan saya, Pak Kiai, apabila seseorang menyimpan atau mengambil duit di bank, kan itu semuanya diberikan bunga. Apakah bunga tersebut diperbolehkan dipakai atau diambil dan termasuk riba? Karena kadang-kadang bunga tersebut biasanya menggoda untuk atau mungkin kita tidak dipaknasai apa bunga apa tabungan kita. Kemudian yang kedua, seperti alat-alat kantor yang kita pakai di luar jam dinas, yang sekecil-kecilnya, contohnya misalnya pulpen yang diberikan, kemudian sudah itu kita pakai lagi di seperti sekarang di rumah atau sekarang di masjid mencatat kajian-kajian Pak Kiai, apakah itu masuk ke halalannya atau bagaimana? Karena ini kecil tapi mungkin dianggap sepele, bagaimana ini hukumnya atau masuk halal atau bagaimana? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini persoalan bunga bank itu pendapat ulama-ulama bervariasi sekali ini bunga bank. Ada dan semua ulama-ulama itu ulama-ulama keras kakap semua. Ada yang mengatakan bunga bank itu bukan riba. Siapa yang berpendapat itu? Termasuk diantaranya adalah Syekh Al-Jum'ah, Mufti Mesir. Termasuk itu adalah Wahbah Suhaili. Termasuk di Soekarno. Itu berkata begitu. Apa pertimbangan mereka? Itu bank itu adalah sesuatu yang mutlak ada dalam sebuah kehidupan negara. Karena inilah yang mampu mengatur sirkulasi keuangan dengan baik. Ya, sirkulasi keuangan dengan baik. Maka jasa-jasa yang dapat dilakukan itu adalah membutuhkan finansial. Tanpa bank ini, negara ini bisa kacau. Kalau kita mulai berpikir seperti itu, yang ekstrim itu. Makanya Rasulullah itu membangun Baitul Mal. Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Itu tempat pendanaan, proses pendanaan sesuatu, peperangan atau apapun. Apakah Nabi tidak pernah memanfaatkan itu? Baitul Mal itu pernah Umar jengkel ini tidak pernah. Makanya jengkel tidak senang dengan perilaku Rasulullah. Begini, ada orang Yahudi datang menahan Rasulullah. Dan memang orang Yahudi ini sengaja mau mengetes apakah ini Rasulullah memiliki sifat mulia atau tidak. Dan pasal perjanjian, tanggal sekian Muhammad kau harus bayar. Kurma itu belum tiba masa jatuh tempohnya, orang yang punya datang memaksa untuk dibayar. Marah Umar karena Rasulullah mengiyakan. Umar pergi ambilkan dulu di Baitul Mal itu. Umar dalam hatinya meninggal lucu. Kenapa Rasulullah kasih nama? Dia salah. Kalau saya pukul ini. Sebelum pergi ke situ, Rasulullah mengatakan, kasih dua. Kan utangnya Rasulullah hanya 1 karung. Kata Rasulullah, kasih 2 karung. Dikasih 2 karung itu. Orang Yahudi ini heran. Pertama, kenapa Rasulullah tidak marah kepada saya? Padahal itu temponya belum sampai. Saya sudah tahu, kenapa tidak marah? Kemudian, kenapa lagi ditambahkan saya ini 1 karung lagi? Nah, saya sudah salah memang nih.
Gara-gara itu orang Yahudi ini masuk Islam. Ini contohnya Rasulullah SAW. Nah, itu dari keberadaan bangga dalam sebuah negara. Kita bercerita tentang itu. Satu hal yang mutlak adanya. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa bunga bank itu adalah riba, maka ada hadis berkata, siapa yang jangankan makan riba, bersentuhan saja dengan angin-anginnya riba, sudah susah mendapatkan bonus surga. Saking kencang itu namanya riba. Jadi kalau begitu, Bapak yang mengharamkan tadi, yang mengatakan bunga bank itu adalah riba, jangan Bapak lewat di tol. Karena itu tol dibangun atas apa? Uang siapa itu? Di mana ambil uang itu? Bangun itu, bangun tol. Uang pribadi. Saya kira diambil di termasuk ini perumahan barangkali. Ya, termasuk perumahan ini. Dibangun atas uang apa? Jadi kalau bagi semua ini tidak boleh ini karena bersentuhan dengan kalau kita berkata seperti itu tadi. Itu pandangan ulama kita, bahwa bunga bank, kalau itu bank negara mengelola untuk kepentingan negara, tidak bisa dikategorikan bunga itu sebagai riba. Kalau itu dikelola oleh negara untuk kepentingan negara, nah lihat keberadaan uang bank kita sekarang. Apakah untuk kepentingan negara? Seperti apa? Buktinya. Ini perumahan di kira-kira siapa pempunyai perumahan? Pasti ambil uang bank. Dan daging tinggal di situ karena itu ada hibahnya di situ. Menurut jadi kalau kita berkata begitu, jadi inilah ulama kita termasuk Al-Jum'ah, Syekh Al-Jum'ah, termasuk Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi itu siapa? Ketua Majelis Ulama sedunia. Berpikir seperti itu. Tapi akan ada juga yang mengharamkan, menggerakkan bid'ah. Silakan ini perbedaan fikih. Perbedaan silakan dengan pertimbangan kemaslahatan, karena memang hukum itu diadakan hanya untuk menciptakan kemaslahatan. Innamas syari'atu ma'syuriyat illa li maslahatin nas. Tidak ada satu hukum yang diciptakan di dunia ini kecuali hanya untuk menciptakan kemaslahatan. Jadi kalau kemaslahatan yang menjadi panglima, hukum bisa berubah. Hukum bisa berubah karena kemaslahatan yang mau diciptakan. Saya pernah berikan contoh. Ada ibu-ibu cantik. Kenapa ibu cantik hamil ini? Tidak apa-apa. Kecelakaan di depan kompleks ini. Kena tabrakan, ditabrak oleh kendaraan. Wah, sudah kapan sih? Tidak ada yang bisa mengangkatnya. Tidak ada yang bisa mengangkatnya. Hanya Ruslan yang lewat di situ laki-laki. Tidak bisa angkat. Apakah saya harus biarkan dia lagi? Ini nyawa sudah tahu kan? Oh tidak bisa. Saya pegang ini karena prinsip bukan mahram saya. Haram. Dia yakin tidak mati lagi. Silakan hukum berubah. Karena yang mau dicapai adalah kemaslahatan. Angkat itu perempuan sekali bukan mahram Anda. Tetapi waktu mengangkat itu jangan tangan goyang-goyang. Ini yang menjadi masalah. Dan yang bilang katakan ini yang menjadi masalah kembali. Itu yang kita katakan bahwa kemaslahatan menjadi panglima dalam kehidupan ini. Sampai-sampai itu dalam kaidah usul
Ini bicara usul, ilmu saya tentang usul fikih itu untuk pribadi saya. Ada namanya ad-daruriyatul khams. Ad-daruriyatul khams. Ada 5 perkara yang mutlak dijaga. Kalau ini tersentuh, hukum bisa berubah. Itu namanya ad-daruriyatul khams. Boleh dibaca di dalam kitabnya Al-Mustasfad. Itu kitab usul fikih. Ada juga di Ar-Risalah, di usul fikih juga itu. Kalau banyak usul fikih, semua aturan-aturan kaidah kehidupan. Ini ada macam 5 ini, kalau ini tersentuh hukum bisa berubah. Ada nyawa, akal, harta, keturunan. Ini 5. Namanya itu ada daruriyatul khams. Kalau ini terancam, hukum bisa berubah. Sudah mau mati ini. Selamatkan itu nyawa. Hukum tadi haramnya menyentuh, bukan haram, lupakan itu. Tapi sucikan dulu hatimu. Jangan memuliakan. Lututnya saja yang luka, lututnya saja yang luka. Nah, perbamanan mengenai itu ya sih. Apa hubungannya sih? Jadi begitu itu cara berpikirnya ulama kita. Kita tidak memungkiri karena namanya riba itu. Riba adalah membayar lebih dari yang semua ulama kita membenci namanya riba. Tidak ada satu pun. Semua ulama membenci namanya riba karena jelas dalam Al-Quran. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Cuma persoalannya menentukan yang mana riba, yang mana bukan. Itu yang menjadi masalah. Ini baru kajian fikih. Tapi tentang statusnya riba, semua berkata haram, tidak tawar menawar, tidak boleh ditawar. Cuma persoalannya yang mana riba, yang mana bukan. Sama dengan persoalan yang sering muncul sekarang. Semua ulama membenci namanya bid'ah, tidak ada ulama sunnah. Nah, semua cuma persoalannya yang mana kau kategorikan bid'ah, yang mana bukan. Kan banyak begitu. Jadi begitu bahwa itu pemikiran yang kita lihat dalam realitas kehidupan kita beragama seperti itu. Bahwa ada yang mengatakan bunga bank adalah salah satu jenis riba. Ada juga yang mengatakan bahwa bunga bank bukan jenis riba. Terserah ibu mau ikut yang mana dengan pertimbangan kali yang kita sampaikan. Sekian dan terima kasih. Silakan, senior. Terima kasih, Prof. Satu lagi. Kali ini Prof sudah cerita. Sebentar dulu. Ada tadi ibu masih ada satu. Bagaimana memanfaatkan fasilitas yang bukan milik kita? Kalau bukan milik kita, apa hukumnya? Itu sudah ringkas sekali jawabannya. Kalau bukan milik kita, apa hukumnya? Sama dengan yang ada di mohon maaf ini kayak tersinggung yang suka tanam mangga di depan fasilitas itu tanah kita atau bukan? Kalau bukan, kenapa kita tanam mangga baru kita makan? Ini yang menjadi masalah. Kalau berkata itu kan di depan rumah saya, iya di depan rumah kita, tapi bukan hak kita. Bukan hak kita. Hak kita. Oh, pernah itu ada itu bagi kalau kita dulu ke Palembang itu, ingat itu kan ada di teman-teman itu. Ada orang kanan terong, ada ubi di situ. Saya cuma berpikir ini orang berpikirnya bagaimana? Itu yang ganda tanah terong itu Lombok, ini tanah miliknya atau bukan? Kalau bukan, kenapa pada ikhlas kita makan? Apakah bukan yang suatu pelanggaran besar? Pelanggaran besar. Ini saya mau kembali bercerita. An-Nakhai
tabi'in. Tapi bukan dikatakan sahabat. Tapi dia sempat bertemu dengan istri Rasulullah. Anak karena dia kelahiran 50 Hijriah. Suatu ketika dia mau pergi ke satu tempat, sudah pernah saya sampaikan cerita ini, tidak apa-apa diulangi lagi. Suatu tempat, tapi tidak ada kendaraannya. Maka dia sewa unta. Sewa unta. Sampai dalam perjalanan tidak sadar cambuk untanya itu jatuh. Tidak tahu di mana tempat jatuhnya. Nanti setelah beberapa jarak baru dia sadar hilang cambuk unta ini. Maka turun dari untanya pergi mencari itu cambuk unta. Jalan kaki. Ditanya kenapa itu dan saya. Jatuh cambuk unta, aku tidak tahu di mana. Tapi ini bahasa Bugis ini. Ya, Syekh. Tidak tahu di mana jatuh. Tertidur katanya di dalam tidak tahu di mana. Kenapa kita jalan kaki yang tadi ada unta? Kita pakai. Saya tambahkan di situ pas syukur itu. Saya tambahkan di sana. Kenapa tidak dipakai? Itu unta. Saya hanya sewa untuk pergi ke sana. Saya tidak sewa untuk kembali mencari cambuk unta yang hilang. Jadi kalau ibu hanya dikasih korban itu untuk menulis di kantor, jangan dipakai menulis. Jangan dipakai menulis di kantor. Iya. Saya dulu, saya waktu saya masih wakil rektor di UI, saya dikasih mobil dinas. Tapi saya kasih tahu Pak Ketua Yayasan. Saya kasih tahu Pak Ketua, Pak Ketua. Saya ini orang banyak jalan. Saya pergi ke sini, saya pergi ke sini. Bagaimana hukumnya? Kalau saya memanfaatkan ini kendaraan, pergi ceramah, pergi apa, pergi apa. Silakan, saya halalkan. Bebas apa? Sebab saya minta lebih kurang. Itu lebih aman. Saya kira demikian Bu. Ya, ada tadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut pemahaman kami, Bro, bahwa degradasi terhadap kecintaan kita terhadap Rasulullah itu sangat terasa. Contoh kasus saja, binatang kecintaan Rasulullah saja seperti kucing ketika kita tabrak di jalan, dulu itu perlakuan kita istimewa sekali. Sekarang sudah banyak pemeliharaan, itu saya anggap itu bagian dari degradasi. Terus kedua, habaib pun sekarang sudah mulai diserang. Nah, terhadap masalah-masalah ini, apakah ini sunnatullah atau jadi apa semacam teguran terhadap kita semua? Itu saja barangkali saya tanyakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira kita tidak bisa melepaskan diri kita dari berbagai macam kesulitan. Itu sunnatullah itu. Kenapa kita katakan sunnatullah? Karena Al-Quran berkata, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Di surah Al-Baqarah. Sungguh kami menciptakan manusia itu penuh dengan kesusahan. Pertanyaannya, apakah Allah menghendaki kita susah? Artinya tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kalau begitu ada permasalahan ini, kita harus menyikapi secara bijaksana. Apa itu bijaksana? Bijaksananya itu adalah ma'rifatul irtibat asbab bil musabbabatnya. Itu namanya bijaksana. Mampunya kita melihat hubungan antara satu sebab dengan akibat-akibat yang lain. Tidak ada satu pun perbuatan kita yang sepi daripada akibat. Semua ada usaha kita sini. Kalau begitu, tinggal kita memilih
yang mana kita punya seperti pertengkaran menyangkut masalah turunan dan bukan turunan Rasulullah SAW. Silakan kalau ada pertengkaran itu, kita ikut. Lebih aman dari kita ikut. Karena kalau kita mau ikut, apa kemampuan kita di situ? Ada apa juga manfaatnya? Punya kita ilmu tentang itu. Kalau tidak, sekurang-kurangnya kita memberikan pertimbangan kepada mereka. Itu tidak ada manfaat, saling menjatuhkan. Kalau umpamanya benar, dia sendiri akan menikmati kebenaran. Kalau umpamanya sakit, dia sendiri akan menikmati kebenaran. Bukan menciptakan kita pesimisme, tapi hanya menciptakan suasana yang lebih hidup. Apa urusan kita umpamanya persoalan hal itu yang menjadi pertengkaran? Saya terkadang juga membaca di YouTube itu, apa kepentingan ini diangkat? Apa kepentingan ini diangkat? Kita tidak tahu seperti apa. Apa kontribusinya terhadap pengembangan agama dengan menjatuhkan dan mengangkat? Dan kalau begitu pikir apa kontribusinya? Makanya kita ada al-hikmah ma'rifatul istibab al-asbab al-musabbabah. Kemampuan mengetahui apa konsekuensi dari tadi. Saya kira begitu Pak. Assalamualaikum Pak Kiai. Terakhir Pak. Ya, kan saya baca situasi sudah banyak teman melihat jam. Saya sudah lihat jam Pak. Iya, itu salah satu tanda mungkin mohon Pak Kiai jangan terlalu panjang jawabannya. Tetapi Pak Kiai barangkali kalau satu dah. Mudah-mudahan saya salah. Pak Kiai, fakta di lapangan terkesan kita membenci penganut agama lain. Tetapi di dalam ayat Al-Baqarah 97 tadi musaddiqan, ada Allah membenarkan ajaran agama-agama lain. Saya senang membaca Injil Pak Kiai, karena saya senang mempelajari perpentingan agama. Dalam Mazmur 133 ayat 1 dikatakan, alangkah indahnya kalau kalian mampu membina human relation antara agama apapun, antara suku apapun, antara warna kulit apapun. Bahkan ada agama yang lebih tua diakui di Indonesia sekarang ini, Konghucu, itu lahir kurang lebih 550 tahun sebelum Masehi, lebih duluan. Agamanya orang Cina. Chen Ho di Semarang itu tanda bukti bahwa memasukkan Islam di Semarang. Salah satu ajaran Konghucu mengatakan lu yao sebagai seciu jian densi. Ini komunikasi yang diinginkan. Bahkan ada juga ajaran agama Konghucu Ci Pul Ce She Pul To. Ini ya. Saya ulangi Pak Kiai. Siapa tahu pakai satu sakaran kanan. Ci Pul Ce Ce Pul To. Ini perintah menyayangi istri. Ibu, agama Konghucu menghendaki suami menyayangi istri. Ci Pul Ce Ce Pul To. Sayangi istri. Sayangi. Kenapa? Sungguh banyak godaan di luar. Istri itu nikmat sekali, tapi masih banyak lebih nikmat. Apa itu? Istri simpanan. Kemudian sekalipun istri simpanan lebih nikmat, hati-hati sayangi istri. Masih banyak godaan yang lebih berbahaya. Apa itu? Tahu yang dicuri-curi. Jadi kesimpulannya, mengapa kita harus benci dengan agama lain? Mari kita bina, memperbesar persamaan, memperkecil perbedaan. Sekian, jangan dipakai jawaban Pak Kiai. Teman-teman saya sudah mulai gelisah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak ada jawabannya Pak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.